Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para imam yang terkasih, Romo Don, Romo Arnold, Romo Ansel, Bapak Ma, kakak adik dan anak-anakku, umat lingkungan Senyora Lazari GG yang saya kasihi dan saya banggakan dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Perayaan ini menghantar kita pada kenangan ratusan tahun yang silam, tepatnya tanggal 7 Oktober 1571 di Lepanto. Terjadi perang salib, pasukan Kristen melawan pasukan Islam, dan pasukan Kristen menang dalam peperangan ini dan diyakini atas bantuan doa Bunda Maria, karena sebelum puncak peperangan terjadi, Paus mengumumkan agar orang-orang Katolik di seluruh dunia berdoa rosario, mohon bantuan Bunda Maria menyertai pasukan Kristen. Maka setelah kemenangan ini, Paus Pius ke-5 menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai pesta wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Perang itu sudah selesai dan kita sudah hidup damai, orang Kristen, orang Katolik dengan orang Islam sudah damai, dan sekarang kita memohon bantuan Bunda Maria lewat kekuatan doa rosario untuk kehidupan kita, agar rosario yang kita nyanyikan sebagai tanda dan senjata ajaib yang mampu mengalahkan nafsu dan dosa, yang mampu mengalahkan musuh dan setan, juga menjadi senjata yang memberikan perlindungan bagi kita sendiri, bagi keluarga-keluarga kita, dan juga bagi lingkungan Senyora Lazari GG tercinta ini. Maka pada pesta pelindung lingkungan GG ini, saya mengajakkan semua untuk menjadikan doa rosario sebagai doa wajib kita setiap hari. Karena betapa hebat dan dahsyatnya doa ini bagi kehidupan kita orang-orang Katolik. Dan hari ini kita merayakan perayaan pelindung Senyora Lazari GG untuk yang pertama kalinya. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Oktober kita merayakan perayaan yang sama. Agar perayaan ini berkenan di hadirat Tuhan, di awal misa ini kita menyesali salah dan dosa-dosa kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun agar pantas merayakan upacara suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya
berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Tuhan, dan sudah
malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian Injil yang berbeda dengan Injil yang telah diberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenaan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanannya. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatilah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan.
Izinkanlah saya membawa pemilih dari altar ini supaya pandangan saya bisa simetris di tengah-tengah dan menjangkau melihat memandangnya semua tanpa ada halangan.